Ayolah mas, tak anterin pulang. Lagian juga kita sudah beda alam toh mas. Ayo mas, mari kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang cukup menyeramkan. Dan saya harap materi yang saya bawa ini dapat menghibur kalian semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Pak Edi hidup dengan anak dan istrinya. Dia tinggal di sebuah asrama karena beliau adalah anggota. Pada suatu hari, Pak Edi sedang jaga di kantor dengan rekan-rekannya. Pada saat itu, Pak Edi sebentar lagi mau pulang. Lalu tiba-tiba istrinya menelpon. "Halo, assalamualaikum Pak." "Iya Bu, ada apa ya Bu?" "Pak, pulang Pak." "Ada apa Bu?" "Adek rewel Pak." "Loh, kok tumben?" "Iya Pak, sudah hampir 2 jam yang lalu. Ibu sudah ajak kesana kesini, tapi tidak kunjung berhenti menangis loh Pak." Anak Pak Edi pun bernama Rehan, berusia 2 tahun. Ia terus saja menangis dan badannya terasa panas. Kemudian Pak Edi memutuskan untuk pulang ke rumah. "Ya udah, Bapak pulang dulu. Apa yang perlu dibeli?" "Sekalian Ibu nitip ya Pak. Nanti Bapak belanja di minimarket ya. Beliin adek ini penurun panas. Kompres penurun panas Pak." Akhirnya Pak Edi mengiyakan. Setelah jam tugas habis, Pak Edi langsung pulang, sesuai dengan arahan istrinya untuk mampir ke minimarket. Pak Edi mampir ke minimarket. Pak Edi pun memilih-milih belanjaan. Setelah memilih-milih belanjaan, Pak Edi menuju ke kasir. Dan saat Pak Edi menuju ke kasir, di situ ada 2 orang ngobrol seru. Karena jaraknya dekat, obrolan mereka terdengar di telinga Pak Edi. Dan obrolan itu mengatakan, aku kok deg-degan yo, gak koyo biasane." Dan teman di sampingnya pun berkata, "Udah, santai aja. Pokoknya misi kamu kali ini lancar. Aku siap nganterin." Orang satunya menjawab seperti itu. Nah, pada saat itu Pak Edi ini memang di belakangnya. Jadi Pak Edi mengamati mereka. Satu bawa tas dan satunya tidak bawa tas. Yang bawa tas ini yang bilang bahwa semoga misi kamu lancar dan lain-lain. Kemudian Pak Edi melihat tas mereka yang terbuka dan ada barang bawaan yang hampir jatuh. Pada saat itu Pak Edi langsung mengingatkan kepada mereka, Mas, itu tasnya terbuka." 2 orang itu kaget ketika diingatkan oleh Pak Edi, karena ia tahu jika Pak Edi adalah anggota kepolisian. "Mas, itu tasnya terbuka. Takutnya barangnya ada yang jatuh." Dengan wajah yang gugup, kedua orang tua itu langsung membenarkan tasnya. Satu dari mereka yang tidak memakai tas mengatakan, "Kamu ini bagaimana bawa barang itu saja tidak becus. Itu barang nyarinya susah ampun. Setengah mati aku mencarinya." Oh iya, maaf ya." Kemudian salah satu dari mereka yang sedang mengantri menyuruh Bapak Edi untuk mengantri duluan. Pak Edi pun menjawab, "Gak usah Mas, terima kasih." Setelah mereka selesai di kasir, mereka berdua berpamitan atau sekedar menyapa pada Pak Edi. "Permisi ya Pak, terima kasih, tadi sudah mengingatkan." "Sama-sama Mas, hati-hati di jalan ya Mas." Kedua orang itu hanya menganggukkan dan keluar dari minimarket. Pak Edi pun langsung membayar barang belanjaannya. Setelah Pak Edi membayar dan membungkus barang-barangnya, tiba-tiba brak!
Pak Edi dikagetkan terdengar suara yang sangat jelas. Pak Edi panik, dan petugas minimarket pun ikut panik. Ada apa ya Pak? Sepertinya kayak ada kecelakaan ya Pak. Setelah Pak Edi ini sudah melakukan pembayaran, ia membawa bungkusannya dan menaruh di motornya. Pak Edi langsung mengecek di mana sumber suara tersebut. Dan ternyata hal mengejutkan pun terjadi. Dua orang tadi yang ada di depan Pak Edi, yang baru saja ngobrol dengannya, mereka berdua ini baru saja kecelakaan. Pada akhirnya, Pak Edi langsung menghampiri mereka. Kecelakaan ini tidak jauh dari minimarket. Baru saja mereka keluar, memang Pak Edi mendengar suara motor mereka yang kencang. Ngong, buak. Saat Pak Edi mendekat, dan beberapa warga yang ada di sekitar pun ikut mendekat. Pak Edi kaget melihat dua pemuda itu sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pak Edi langsung menelpon ambulans, dan tak lama kemudian ambulans datang dan satuan anggota Pak Edi pun ikut datang. Driver ambulans tersebut bernama Pak Danang. Ternyata sudah kenal sama Pak Edi sejak lama. Mereka sudah bertemu tidak cuma sekali dan sudah akrab. Loh, gimana kronologinya ini Pak? Barusan belanja sama saya, tiba-tiba seperti ini. Ya udah, langsung bawa ke rumah sakit saja ya. Mereka berdua dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Dan kecelakaan ini sangat parah. Mereka ternyata menabrak truk tronton dari belakang. Dan posisinya justru mereka berdua yang salah. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua dibawa ambulans ke rumah sakit. Karena ini sebuah tugas, Pak Edi mengesampingkan keluarganya karena sudah tanggung jawabnya mengayomi masyarakat. Lalu Pak Edi mengobrol dengan Pak Danang, si supir ambulans. Pak Danang tiba-tiba bertanya, "Ini gimana awalnya Pak?" "Jadi gini Mas, tadi saya ini di minimarket mengantri sama mereka, dan saya sempat mengingatkan karena tas bawaan mereka terbuka. Dan setelah mereka keluar, giliran saya membayar, dan tak lama kemudian terdengar suara yang sangat kencang sekali. Suara tabrakan, glubrak. Akhirnya Pak Danang tahu posisi awal-awalnya bagaimana. Pada saat itu Pak Edi pun ngomong sama Pak Danang, "Pak Danang, jam dinas saya kan sudah hampir habis, dan saya kan mau pulang. Nanti kalau ada apa-apa bisa telepon saya ya. Dan kabarkan apa saja yang Pak Danang butuhkan. Nanti informasi selanjutnya bisa saya tanyakan juga pada tim otopsi." "Nggih Pak." Akhirnya Pak Edi pun pamit dan pergi menuju ke rumah. Singkat cerita, setelah korban kedua ditangani dan diperiksa oleh dokter, dokter pun mengatakan bahwa salah satu di antara mereka ada yang meninggal. Yang meninggal dunia bernama Anto, dan yang sedang koma bernama Robi. Hingga pada akhirnya petugas menghubungi keluarga dari korban. Keluarga Anto yang korban meninggal datang terlebih dahulu. Keluarga Robi jaraknya agak jauh, maka datangnya agak terlambat. Di sela-sela itu Pak Danang telepon dengan Pak Edi. "Assalamualaikum Pak, ini korban yang tadi salah satunya ada yang meninggal Pak." "Loh, siapa yang meninggal?" "Ini Pak, katanya dari data ini namanya Pak Anto." "Oh, innalillahi wa innalillahi roji'un. Sebentar lagi kamu kan ada tugas mengantarkan jenazah. Keluarganya udah datang belum?" "Udah Pak, hanya keluarga Robi yang belum Pak. Dan Robi dalam keadaan koma saat ini." "Oh ya udah, nanti kalau ada apa-apa telepon lagi saya ya. Aku mau fokus sama keluarga dulu, gantian." "Nggih Pak, monggo. Tapi nanti kalau ada apa-apa saya telepon lagi ya Pak." "Oke, silakan. Kapanpun kamu butuh, boleh telepon saya." Hingga saat kemudian keluarga mereka sudah berkumpul. Pecahlah mereka semua. Ada yang menangis histeris,
dan ada juga yang terdiam dan kebingungan. Dan di sini Pak Danang bertugas untuk mengantarkan jenazah Anto. Lalu Pak Danang berjalan dan mengantarkan jenazah Anto. Karena suasana jalan yang sepi, mobil keluarga Anto menyalip untuk menuntun arah jalan. Jalan yang gelap penuh dengan hutan. Dan anehnya, mobil keluarga Anto tiba-tiba menghilang. Pak Danang yang sempat bingung akhirnya bertanya dengan kernetnya. Ia bernama Pak Cahyo. "Pak, lihat mobilnya gak? Kok gak ada ya? Waduh, kok iya Kang? Kok hilang? Kok aneh ya? Padahal mereka tadi beriringan, kok tiba-tiba hilang?" Nah, pada saat itu Pak Danang ngomong sama pihak keluarga yang duduk di belakang. "Pak, ini mobil yang di depan kok hilang ya?" "Gak apa-apa Pak, santai saja. Saya tahu kok jalannya." Yang menjawab itu adalah Pak Birin, salah satu keluarga dari almarhum. Dan di tengah ambulans itu berjalan, tiba-tiba mogok. Pak Danang dan Pak Cahyo kernet ambulans langsung mengecek bagian mesin mobilnya. Dan saat mengecek, tiba-tiba terdengar suara pintu belakang ambulans yang terbuka. Pintu itu yang seharusnya untuk keluar masuk jenazah. Saat Pak Danang dan Pak Cahyo mendengar suara itu, tiba-tiba ada suara teriakan dari dalam ambulans. Mereka berdua menuju ke sumber suara tersebut. Saat mereka mendekat, ia kaget sebab Om Birin ternyata pingsan. Om Birin adalah keluarga dari jenazah Anto yang ikut duduk di belakang. Pak Cahyo dan Pak Danang lebih terheran lagi karena melihat pintu ambulans belakang yang sudah terbuka lebar. "Pak Cahyo, lah sampean ini ngunci pintu nggak sih?" "Ya jelas dikunci lah Pak Danang. Loh, kok bisa gini ya?" "Pak Cahyo, kita ini sudah sering bawa jenazah, dan mobil mati mesin pun kita juga sering mengalami kejadian seperti ini Pak. Tapi jika tiba-tiba pintunya terbuka dan keluarga jenazah ada yang pingsan, ya baru kali ini loh Pak." Mereka diam di situasi kebingungan, dan Pak Danang mencoba berbicara dengan jenazah. "Mas, di sini saya cuma kerja dan menjalankan tugas. Tugas saya hanya mengantar sampean biar sampai rumah. Dan ini kenapa kok om sampean ikut pingsan? Ayolah mas, tak anterin pulang. Lagian juga kita sudah beda alam toh mas. Ayo mas, mari kita pulang." Setelah Pak Danang ngomong seperti itu dan Pak Cahyo juga ada di sana, hal aneh pun terjadi. Tiba-tiba mesin mobil menyala dengan sendirinya. Pak Danang yang kaget langsung berlari ke setir kemudi dan menyuruh Pak Cahyo untuk menutup dan mengunci pintu ambulans, dan ia disuruh untuk duduk di depan. Pak Cahyo pun disuruh oleh Pak Danang untuk membuka catatan alamat yang dibawa agar mereka cepat sampai tujuan. Tak lama setelah mereka berjalan, kira-kira 15 menitan, tiba-tiba ada seekor ular besar berhenti di hadapan mereka. Dan mereka memutuskan untuk keluar menunggu ular itu, dan sempat mengatakan pada ular itu, "Pak Danang memang tidak penakut. Dari dulu sering mengalami hal-hal aneh, tapi biasanya cuma mesin mati. Tapi kali ini sangat berbeda." Pak Danang mencoba mengatakan sesuatu kepada ular. "Minggir sek yo, kami tak mengantarkan jenazah dulu. Saya di sini itu kerja." Lalu pada akhirnya ular itu mau pergi dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saat mereka berjalan, tidak ada 5 menit, tiba-tiba kaki Pak Danang mengerem dengan sendirinya. Loh, ini kaki saya kenapa lah ya? Kok kaku? Tidak bisa digerakkan pula. Aduh, gimana ini?" Dan anehnya lagi,
pintu mobil jenazah yang di belakang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Brak! Mereka berdua kaget dan Pak Cahyo memutuskan untuk turun dan kembali menutup pintu itu. Kali ini Pak Cahyo menutup pintu itu dengan tali yang sangat kuat. Beberapa kali Pak Cahyo memastikan jika pintu itu kuat dan sulit untuk dibuka. Setelah mengikatnya, Pak Cahyo kembali masuk ke mobil dan Pak Danang yang ketakutan mencoba berbicara lagi dengan jenazah. "Wes yo mas, kami ini hanya bertugas. Alam kami juga wes bedo to mas. Tak jalan sek yo. Tak nganterin kamu biar sampai rumah." Hingga pada akhirnya mesin kembali menyala dan mobil bisa jalan. "Pak Cahyo, pintu belakang sudah ditutup kan?" "Nggih, sudah pak. Bahkan sudah saya ikat kok, kuat sekali. Saya yakin itu susah terbuka." Tak lama kemudian terjadi hal itu lagi. Tiba-tiba pintu terbuka diiringi suara dentuman yang sangat begitu keras. Buar! Mobil pun berhenti kembali. Aduh, ujian apa maning iki? Dan anehnya, Pak Sopirin keluarga almarhum pun masih tetap pingsan, belum juga sadar-sadar. "Coba Pak Cahyo, cek dulu keluarga jenazah." Masih bernapas pak, tapi kok gak bangun-bangun toh. Aduh, ujian apa maning iki? Pak Danang supir ambulans pun mencoba untuk menelpon Pak Edi. Pak Edi adalah satuan anggota yang tadi berada pada TKP pas jenazah mengalami kecelakaan. "Halo Pak Edi, tolong saya pak." "Loh, ada apa Pak Danang?" "Ini loh pak, jenazah yang tadi siang celakaan kok sulit diantar pulang." "Maksudnya gimana pak?" "Ini pak, selama perjalanan ada-ada saja ujiannya. Ada mesin mati kek, tiba-tiba ngerem sendiri kah, sama pintu belakang ambulans terbuka terus-menerus pak. Padahal sudah dikunci sama Pak Cahyo dan diikat juga." "Aduh, oh ya mas, gini saja. Saran saya, pintu belakang gak usah ditutup, biarkan itu terbuka. Terus Pak Danang bisikan ke jenazah itu, kasih tahu biar ikhlas. Jadi gini pak, biasanya hal seperti itu karena almarhum belum siap meninggal. Jadi dia menolak untuk sampai rumah. Salah satu dari kalian ada yang di belakang jagain ya." "Aduh, gitu ya pak. Baiklah, biarkan saya yang di belakang dan Pak Cahyo yang menyetir." "Ya udah ya pak, assalamualaikum." Saat mereka berdua bertukar posisi dan Pak Cahyo yang menyupir dan Pak Danang yang duduk di samping jenazah sambil memegangi agar tidak jatuh keluar karena pintu yang sengaja dibuka. Tiba-tiba Pak Sopirin keluarga almarhum pun tersadar. Loh, ada apa ini? Kok pintunya dibiarin terbuka?" "Aduh, harusnya saya yang tanya sama bapak. Kenapa bapak pingsan?" "Mas, saya itu tadi lihat bayangan yang sangat besar. Dia masuk ke dalam mobil ini. Mukanya seram sekali, tinggi besar, matanya merah, dan ia mencekik saya mas. Lalu kemudian saya berteriak meminta tolong. Tiba-tiba aku tidak sadarkan diri toh mas." "Lah, makanya pak, gak cuma bapak yang mengalami seperti itu. Saya dan teman saya sepanjang jalan ini banyak diteror toh pak." Dan setelah obrolan mereka, singkat cerita, mobil jenazah sampailah di rumah duka keluarga Anto. Keluarga sudah di situ semua, sanak saudara sudah berkumpul. Tiba-tiba satu dari keluarga jenazah memaki-maki Pak Danang, si sopir ambulans. "Loh, kalian ini bagaimana toh?
Ini loh ponakan saya yang meninggal. Kalian bisa-bisanya bawa jenazah, pintu mobilnya dibuka. Kalian ini bisa kerja atau tidak? Kalian mau saya laporkan ke pihak rumah sakit, biar kalian itu dipecat. Kerja gitu saja tidak becus. Aduh gini Pak, ceritanya sangat panjang. Biar saya jelasin. Kok dijelasin? Wong jelas-jelas kalian bawa jenazah dalam keadaan terbuka pintunya loh ini. Pak, coba tanya saja sama Pak Birin. Dia juga kan ikut naik mobil di sini. Setelah perdebatan yang menegangkan, Pak Birin pun tidak tahu apa-apa. Dia juga kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya teringat jika waktu itu dia berhadapan langsung dengan sosok yang tinggi besar yang sangat menyeramkan. Tak lama kemudian, Pak RT datang untuk menengahi mereka semua. Sudah, jangan berdebat lagi. Kasihan jenazahnya nanti sedih. Mereka semua akhirnya berhenti berdebat dan Pak Danang supir ambulans menanyakan di mana mobil keluarga yang menjadi pengiring ambulans. Dan anehnya lagi, mobil itu belum juga sampai. Padahal mobil itu sudah berjalan di depan paling awal. Tak lama kemudian, mobil keluarga itu sampai. Ternyata mobil itu putar balik mencari ambulans. Anehnya, jika putar balik, harusnya berpapasan dengan mobil ambulans, tapi nyatanya tidak. Dan Pak Danang akhirnya menceritakan semua kronologi yang selama ini terjadi pada almarhum Anto. Setelah berbincang agak lama, Pak Danang dan Pak Cahyo memutuskan untuk berpamitan untuk pulang ke rumah sakit. Mobil itu berjalan dan sangat kencangnya. Lalu tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Saat mobil ambulan melaju, terdengar suara benda jatuh dari atas mobil. Brak! Pak Danang bingung dengan keanehan apa lagi yang terjadi. Ia menyuruh Pak Cahyo untuk mengecek ke atap mobil. Dan ternyata ada ular yang tidak tahu jatuhnya dari mana. Ular itu lebih besar dari ular yang waktu itu menghadang mereka. Pak Danang dan Pak Cahyo pun bingung. Dia terus mencari dari mana ular ini jatuh. Pak Danang menyentiri ke segala sudut. Dan anehnya, tidak ada pohon besar yang tepat di atas mobil mereka melintas. Mereka dibuat bingung. Padahal tidak ada pohon. Ternyata dia melintas di tengah sawah. Dan Pak Danang kembali berbicara pada ular. Ular, dong mulai yo. Medun yo. Aku tak balik. Ojo ganggu sik yo. Setelah Pak Danang berkata seperti itu, ular itu pun mau turun. Dan anehnya, ular itu menghilang setelah Pak Danang dan Pak Cahyo mengedipkan matanya. Loh kok hilang Pak Cahyo? Waduh kan Pak, ini itu ular gak bener. Iya Pak Cahyo. Ayo Pak buruan masuk mobil. Merinding aku ini. Sebentar dulu Pak Cahyo. Tak coba telepon Pak Edi dulu. Halo Pak, Assalamualaikum. Mohon maaf ya Pak, jam 3 dini hari saya telepon. Ada apa ya Pak? Jadi gini Pak, jenazah sudah kami antar ke rumah. Dan ini kami lagi menuju pulang ke rumah sakit. Tapi lagi-lagi kok diganggu loh Pak. Tiba-tiba ada ular jatuh dari langit. Terus ini mobil juga sepertinya mogok lagi loh Pak. Mohon solusinya loh Pak. Gini saja Pak, pintu dibiarkan terbuka lagi. Dan kalau mobil sudah bisa jalan, mampir di pos polisi terdekat saja. Nanti saya ke sana. Atau enggak, kalau Pak Danang sudah sampai di pos polisi terdekat, coba hubungi saya lagi aja. Oh gitu nggih Pak. Nggih, saya coba benerin lagi mobilnya.
Tak lama mobil ambulans itu kembali bisa menyala, dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pos polisi terdekat, ternyata Pak Edi membawa orang pintar, dan di sana juga ada beberapa anggota kepolisian yang juga sedang berjaga. Pak Edi menyuruh orang pintar itu untuk mengecek mobil ambulans. Orang pintar itu terus memutari mobil dan mengatakan bahwa arwahnya masih ada di dalam mobil jenazah. Mereka semua terkejut. Orang pintar itu terus menjelaskan bahwa arwahnya masih penasaran, seperti ada yang perlu disampaikan namun belum kesampaian. Orang pintar itu kembali menyuruh Pak Edi untuk mengingat kembali kronologi sebelum terjadi kecelakaan. Pak Edi pun kembali mengingat kejadian pas di minimarket, dan alhasil Pak Edi ingat akan sesuatu hal. Oh ya, saya ingat. Sewaktu saya bertemu almarhum di minimarket, saya mengingatkan sama salah satu dari mereka jika tas bawaannya terbuka. Dan si Anto ini marah karena Robi teledor, dan Anto yang sekarang ini meninggal menyuruh Robi itu yang sekarang lagi dirawat di ICU. Anto menyuruh Robi untuk berhati-hati karena di dalam tas yang ia bawa itu ada barang yang sangat berharga milik Anto. Singkat cerita, akhirnya mereka memutuskan besok paginya untuk kembali ke rumah sakit guna untuk menanyakan pada pihak otopsi, untuk menanyakan barang apa yang dibawa oleh almarhum sebelum ia meninggal. Kemudian sampailah mereka semua di RS, dan Pak Edi memutuskan untuk bertemu dengan pihak otopsi dan menanyakan keberadaan tas itu. Pihak otopsi kemudian memberikan tas warna hitam yang terakhir dipakai oleh Robi. Dan saat Pak Edi membuka isi tas tersebut, hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata di dalam tas itu terdapat sebuah box yang di dalamnya ada perhiasan. Dan hal mengejutkan pun terjadi lagi. Perhiasan itu adalah sepasang cincin, dan cincin itu bertuliskan nama Anto dan Desi. Teka-teki pun mulai terpecahkan. Mungkin saja si Anto almarhum masih berat di kekasihnya. Ia tidak rela harus pergi meninggalkan kekasihnya. Soalnya ini pasti barang berharga untuk kekasihnya. Tak lama perbincangan itu, Pak Edi menyuruh Danang untuk mengembalikan perhiasan itu ke keluarga almarhum. Pak Danang, coba perhiasan ini diantar lagi ke keluarganya ya. Aduh Pak, bagaimana jadinya nanti Pak? Wong saya kesana aja susah payah. Ditambah sesampainya saya di rumah almarhum, saya dimaki-maki sama keluarga almarhum Pak. Karena waktu itu saya bawa jenazah, pintu mobilnya terbuka Pak. Saya gak berani Pak. Kalau ditemenin bapak ya lain cerita. Ya udah gini saja. Saya coba suruh tim saya untuk mencari informasi nomor telepon keluarga almarhum. Nanti kamu coba telepon aja. Saat Pak Edi memberikan nomor telepon pihak keluarga almarhum pada Pak Danang, hal mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba ada sebuah SMS masuk dari nomor yang tidak dikenal. SMS tersebut memberitahukan alamat lengkap, tempat tinggal pacar si Anto. Dan isi pesan tersebut menyuruh Pak Danang untuk mengembalikan perhiasan itu ke pacarnya almarhum. Dengan keadaan kurang tidur, Pak Danang, si supir ambulans, matanya masih merah karena kurang tidur. Ia langsung tetap saja bergegas menaiki sepeda motor untuk mencari alamat sesuai SMS itu. Sesampainya di desa itu, Pak
Danang sesekali bertanya pada warga setempat untuk mencari rumah dari pacar si Anto. Sesampainya di rumah yang sesuai dengan alamat, rumah itu cukup sederhana dan Pak Danang langsung mengetuk pintu. Setelah mengetuk pintu, ibu dari pacar almarhum Anto pun keluar dan membukakan pintu. Cekrek, ada apa ya Pak? Jadi gini Bu, saya dari pihak rumah sakit ingin bertanya, apakah betul ini rumah si Desi? Loh, kenapa dengan anak saya Pak? Kenapa anak saya Pak? Ada apa Pak? Tenang Bu, anak ibu itu tidak apa-apa. Ibu dari pacar Anto itu panik dan berteriak memanggil suaminya. Pak, sini Pak. Bapak, sini Pak. Ini ada pihak dari rumah sakit datang ke sini. Loh, kenapa Mas? Kenapa dengan anak saya? Ada apa anak saya? Tenang Pak, anak Bapak si Desi itu tidak apa-apa. Saya di sini ingin mengantarkan sesuatu barang. Barang apa ya? Ya udah sini, silakan masuk. Pak Danang akhirnya masuk dan duduk di ruang tamu. Di situ ia mengeluarkan cincin dan memberikannya kepada orang tua itu. Pak, ini cincin dari pacarnya Desi, si Anto namanya. Loh, maksudnya apa Thomas? Iya Pak, si Anto kemarin terjadi kecelakaan dan beliau meninggal dunia. Ini mungkin barangnya yang belum sempat diberikan kepada anak Bapak. Loh, yang benar saja Thomas. Tadi pagi Anto itu kesini dan dia sarapan bareng sama kita. Dia tadi di sini. Ah, Bapak ini bercanda saja. Tidak Bu, saya itu tidak bercanda. Kalau tidak percaya, itu cincin ada namanya anak ibu. Walah ya Bu, bener ini bener. Terus tadi pagi yang sarapan sama kita siapa Bu? Terus 1 jam yang lalu yang mengajak anak kita siapa Bu? Itu benar Yanto bukan sih Bu? Ya udah gini saja Pak, Bapak coba telepon anak Bapak, coba tanya dia ada di mana. Setelah Bapak dari pacarnya Anto menelpon anaknya, dan si Desi menjawab bahwa dia ternyata masih bersama Anto. Dan mereka habis selesai melakukan sholat zuhur. Walah, sampean ini bohong Thomas. Wong jelas ini anak saya masih sama pacarnya si Anto. Dia baru saja menyelesaikan sholat zuhur Mas. Tidak Bu, gini saja, saya coba telepon Pak Edi saja. Dia kebetulan anggota polisi. Saya suruh saja dia ke sini. Barangkali dia bisa membantu. Soalnya beliau sewaktu kejadian ada di sana. Singkat cerita, Pak Edi pun sampai di rumah bersama dengan orang pintar. Dan Pak Edi menyuruh bapak dari pacar Anto almarhum untuk menelpon Desi kembali. Dan anehnya, si Desi kehilangan si Anto. Halo Pak, saya bingung Pak. Tadi Mas Anto sholat dan Desi selesai duluan. Terus tak tinggal ke depan, kok sekarang malah gak ada Pak. Sepatu yang Mas Anto pakai pun gak ada Pak. Desi cari kesana kemari, gak menemukan Mas Anto pula Pak. Terus Desi sempat tanya sama Marbot pun tidak ada yang tahu di mana Mas Anto. Suasana kembali tegang dan Bapak menyuruh Desi untuk pulang saja. Singkat cerita, setelah Desi sampai di rumah, dia bingung karena banyak orang. Setelah Desi bingung dengan apa yang terjadi, ia kembali menjelaskan bahwa dia tadi pagi jalan-jalan sama Anto. Bahkan ia sempat diberikan cincin dan sempat dipakaikan ke jari manis si Desi. Pak, saya tadi itu pergi sama Mas Anto, tapi saya bingung. Kok tiba-tiba
tiba-tiba sekali Mas Anto menghilang, tidak kayak seperti biasanya. Dan dia juga sempat memberikan cincin ini. Loh, kok cincinnya hilang? Maksud Mbak, cincin yang ini. Loh, kok bisa cincinnya di Bapak? Jadi gini, coba Mbak hubungi keluarga dari Mas Anto. Nanti Mbak tahu sebenarnya yang terjadi.